Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, kemudian menggunakan masker ketika berada di luar ruangan dan selalu cuci tangan menggunakan sabun. Hari ini kita akan belajar tentang administrasi umum untuk KD yang masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Hanya saja ini kelanjutan dari materi sebelumnya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa hari ini kita masih dalam satu KD yang sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu KD 3.1 tentang memahami administrasi dan KD 4.1 tentang mengelompokkan jenis-jenis administrasi. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang definisi, kemudian tujuan dan sebagainya, serta ada unsur juga, unsur administrasi, unsur umum dan unsur khusus. Unsur khusus itu yang berdasarkan menurut para ahli. Nah, di sini hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang unsur administrasi menurut Liang Ji. Ada 8 unsur administrasi, yaitu organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, keuangan, perbekalan, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat. Dari 8 unsur ini nanti kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah organisasi. Sondang Pesiagian definisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangkaian pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau kelompok orang yang disebut bawahan. Hal yang penting di dalam organisasi ialah mempersatukan orang-orang yang ikut serta di dalam kerjasama antara mereka sebagai hubungan kerjasama dan kesatuan usaha bersama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Nah, jadi organisasi ini merupakan unsur pertama dari administrasi yang merupakan wadah atau tempatnya di mana kegiatan administrasi itu dijalankan. Dengan organisasi, semua orang-orang yang tergolong dalam usaha kerjasama dapat dihimpun sebagai suatu kesatuan kerja untuk tujuan bersama. Jadi, administrasi kan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, untuk bisa kita melakukan kegiatan tersebut, kita perlu wadah. Nah, wadah tersebut dinamakan organisasi, di mana di dalamnya terdapat orang-orang yang berperan sesuai struktur yang telah ditentukan. Ada atasan, ada bawahan, manajer, karyawan, dan sebagainya. Kemudian unsur yang kedua yaitu manajemen. Manajemen merupakan proses penggerakan orang-orang dan pengerahan segenap fasilitas di dalam usaha kerjasama manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ada beberapa hal dasar yang terkandung dalam pengertian manajemen, yaitu manajemen mempunyai suatu tujuan tertentu yang akan dicapai. Yang kedua, untuk mencapai tujuan, ada satu pihak yang menggerakkan pihak lain untuk melakukan pekerjaan tertentu dan menggerakkan segenap fasilitas dalam suatu usaha kerjasama menuju tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Nah, dari hal dasar tersebut, berarti kan bisa kita simpulkan bahwa manajemen itu tidak melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional, melainkan hanya mengatur tindakan-tindakan pelaksanaan para bawahan. Pihak pengatur, penggerak, lazimnya diistilahkan sebagai pimpinan, atasan, kepala, manajer, dan sebagainya. Sedangkan pihak yang digerakkan itu disebut bawahan, tenaga operasional atau pelaksana. Jadi manajemen itu nggak bisa bergerak sendiri, tapi dia menggerakkan orang lain. Nah, manajemen merupakan inti dari administrasi, karena manajemen merupakan alat pelaksana utama daripada administrasi. Manajemen ini yang dijadikan pengendali dan penggerakan segala macam kegiatan usaha kerjasama yang ada di suatu organisasi. Kalau tadi administrasi adalah suatu usaha kerjasama sekelompok orang yang mempunyai tujuan tertentu, terus kemudian wadahnya adalah organisasi, kemudian alat kendalinya adalah si manajemen ini. Bisa dipahami ya? Nah, di manajemen ini, menurut George R. Terry, terdapat 4 fungsi manajemen.
yaitu planning, organizing, actuating, and controlling. Nah, fungsi manajemen ini sering kita singkat atau permudah dengan singkatan POAC, Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Nah, untuk tingkatan-tingkatan manajemen, terdapat 3 tingkatan manajemen, yaitu top level management, middle level management, and lower level management. Kalau di top level management itu contohnya adalah CEO, kemudian COO. Kalau di middle ada kabak, pimpinan produksi, manajer pabrik, kemudian manajer divisi, dan sebagainya. Kalau yang di lower level management itu lebih sering kita kenal sebagai supervisor. Bisa dipahami ya untuk yang unsur kedua ini. Kemudian unsur yang ketiga adalah komunikasi. Ini seperti ada di materi korespondensi. Nah, korespondensi ada materi tentang komunikasi ya, sedang kita pelajari juga. Komunikasi yang dilakukan dalam setiap usaha kerjasama dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu komunikasi keluar dan komunikasi ke dalam. Komunikasi keluar yaitu komunikasi yang dijalankan suatu organisasi terhadap pihak lain, sedangkan komunikasi ke dalam yaitu komunikasi yang terjadi di dalam lingkungan organisasi itu sendiri. Hal yang penting atau yang perlu kita perhatikan dalam melaksanakan komunikasi ialah bagaimana agar berita atau informasi yang kita sampaikan dapat diterima oleh si komunikan pada waktu dan pengertian yang tepat. Jadi, hal yang paling penting dari komunikasi adalah kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan dan bisa diterima baik oleh si penerima pesan tersebut. Nah, syarat pemberian berita atau untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam berkomunikasi, maka ada syarat-syarat yang harus kita penuhi untuk bisa komunikasi berjalan dengan lancar. Yang pertama, kemampuan untuk menggunakan pikirannya dengan baik. Maksudnya adalah kita bisa menempatkan diri siapa lawan bicara kita. Kemudian yang kedua, semangat kerja yang baik. Karena kalau kita terlihat memiliki semangat kerja, saat berkomunikasi pun kita terlihat lebih antusias ketika berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Yang kedua, bahan digunakan harus jelas sehingga dapat mempengaruhi perasaan penerima berita. Nah, bahasa di sini juga penting karena kesatuan bahasa akan memudahkan si penerima pesan dalam memahami apa yang kita sampaikan. Untuk unsur yang selanjutnya, yaitu unsur kepegawaian. Kepegawaian adalah suatu proses yang berhubungan dengan masalah penggunaan tenaga kerja di dalam suatu usaha kerjasama. Nah, tanpa adanya tenaga kerja atau pegawai, administrasi maupun suatu usaha di sebuah kantor itu tidak akan berjalan. Karena sudah ada tempatnya, sudah ada sistemnya, tapi tidak ada orang yang mengoperasikannya, percuma saja tidak akan pernah berjalan usaha tersebut. Nah, segenap proses yang berkenaan dengan tenaga kerja manusia, mulai dari penerimaan, kemudian penempatannya, misal karyawan itu menjadi apa, kemudian daya gunaannya, yaitu dalam artian selama menjadi karyawan itu diikutkan diklat, sampai pada pemberhentian atau PHK merupakan bagian dari fungsi kepegawaian. Nah, dari banyaknya hal-hal pokok kegiatan kepegawaian, maka dapat disimpulkan ada tiga masalah pokok kepegawaian ataupun hal-hal yang berkaitan dengan urusan karyawan ataupun tenaga kerja manusia selama ada di perusahaan tersebut. Yang pertama, penerimaan dan penempatan pegawai. Maksudnya adalah penerimaan dan penempatan. Nah, untuk mengetahui apa kebutuhan perusahaan maupun apa kemampuan seseorang untuk bisa memenuhi posisi yang lowong di perusahaan tersebut, kita harus benar-benar tahu. Yang pertama, apa yang dibutuhkan perusahaan, apa yang dicari perusahaan. Kemudian pada saat melakukan penerimaan karyawan, kita harus tahu apa yang dimiliki karyawan tersebut, maksudnya potensinya dan sebagainya. Kemudian di penempatan pegawai, kita harus tahu di posisi mana karyawan ini akan kita tempatkan. Misalnya yang kosong adalah untuk posisi manajer, berarti kita harus tahu apakah si karyawan ini cocok nggak misalnya diletakkan ataupun ditempatkan di manajer.
Misalnya ternyata, oh ini nggak cocok, harusnya kerjanya di bagian keuangan, soalnya jurusannya akuntansi, misal seperti itu. Nah, itu merupakan bagian dari masalah yang pertama. Kemudian masalah pokok yang kedua adalah pendayagunaan pegawai. Maksudnya adalah kalau pendayagunaan pegawai itu menyangkut masalah bagaimana agar orang yang telah ditempatkan pada jabatan tertentu itu dapat bekerja dengan baik, penuh rasa pengabdian. Misalnya diberikan atau diikutkan oleh latihan-latihan pegawai, kemudian seminar motivasi, seminar pekerjaan, diklat, dan sebagainya, agar potensi yang dimiliki karyawan tersebut bisa berkembang ataupun malah bisa bertambah lagi potensinya. Jadi nggak cuma pada saat awal aja diterima, tapi tanpa dikembangkan, tetapi pihak organisasi maupun perusahaan juga ada usaha untuk bisa mengembangkan potensi-potensi karyawan yang dimilikinya. Karena ketika karyawan tersebut memiliki potensi yang lebih bagus, juga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Jadinya perusahaan juga harus bisa memikirkan tentang pendayagunaan pegawai. Untuk masalah kepegawaian nanti akan dipelajari di kelas 11 dan kelas 12 tentang otomatisasi tata kelola kepegawaian. Di sana akan lebih dijelaskan lagi tentang masalah-masalah kepegawaian di perusahaan. Kemudian yang ketiga, masalah pemberhentian pegawai. Pemberhentian pegawai berarti kan pemutusan hubungan kerja pegawai. Hal ini dapat terjadi karena kemauan pegawai, kemauan pimpinan, pegawai meninggal, serta menepati penempatan perjanjian kerja antara perusahaan dengan buruh. Jadi macam-macam penyebab seorang karyawan bisa berhenti dari pekerjaannya. Kemudian untuk unsur yang selanjutnya yaitu unsur keuangan. Keuangan merupakan unsur administrasi yang menyangkut paut tentang masalah pembiayaan dalam suatu usaha kerjasama, yaitu berkenaan dengan penataan pengelolaan segi-segi pembiayaan, meliputi penentuan sumber biaya, cara memperoleh, serta cara mempertanggungjawabkannya. Nah, kalau tentang masalah keuangan ini adalah masalah yang sangat penting bagi setiap usaha kerjasama, karena semua kegiatan ataupun semua yang terjadi dalam usaha kerjasama maupun organisasi itu selalu membutuhkan pembiayaan. Nah, faktor pembiayaan ini dapat menentukan hidup matinya suatu organisasi. Kenapa? Karena kalau perusahaan nggak punya uang, maka perusahaan tersebut tidak bisa berproduksi, nggak menghasilkan apa-apa. Jualan nggak bisa, kemudian mau membeli bahan baku juga nggak bisa, apalagi mau bayar karyawan. Jadi keuangan ini merupakan salah satu unsur yang penting bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah perbekalan. Perbekalan adalah salah satu unsur administrasi dan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan peralatan yang dibutuhkan dalam suatu usaha kerjasama atau organisasi, meliputi proses pengadaan, penyimpanan, sampai kepada penyingkiran barang-barang yang sudah tidak dipergunakan lagi. Dengan tersedianya fasilitas di perusahaan tersebut, maka terbentuk barang-barang peralatan yang diperlukan dalam proses kerja, maka dapat memperlancar pencapaian tujuan. Ibaratnya, kalau kita mau kerja tapi tidak punya peralatan maupun perlengkapan buat kerja, maka tidak bisa mendukung kelancaran pekerjaan. Jadi kalau suatu perusahaan besar, organisasi sudah ada manajemen, sudah ada tenaga kerjanya, ada keuangannya, tapi kita nggak punya office supplies atau peralatannya, maka kita nggak bisa kerja. Misal mau bikin surat, mau ngirim email, butuh komputer. Nah, perusahaannya nggak punya komputer, maka pekerjaannya menjadi terhambat kan. Misal harus pakai HP, lebih ribet dan sebagainya. Maka perbekalan ini juga termasuk unsur yang harus ada dalam organisasi. Makanya juga dimasuk dalam unsur administrasi. Di organisasi harus ada perbekalan. Kalau enggak, bagaimana pekerjaan-pekerjaan di organisasi tersebut dapat terlaksana dengan baik. Nah, di perbekalan ini ada yang namanya peralatan dan ada yang namanya perlengkapan. Peralatan adalah alat yang tidak habis pakai, sedangkan perlengkapan adalah barang-barang yang habis pakai. Contohnya, kalau perlengkapan misal ballpoint,
tinta, dan sebagainya. Pokoknya yang habis pakai, sedangkan peralatan adalah alat-alat yang tidak habis pakai. Contohnya komputer, lemari, kan itu jangka waktu untuk habis pakainya lama, itu termasuk peralatan. Yang selanjutnya adalah ketatausahaan. Tata usaha sebagai salah satu unsur dari administrasi merupakan kegiatan pelayanan terhadap penyelenggaraan usaha kerjasama yang meliputi kegiatan pencatatan, pengiriman, dan penyampaian bahan keterangan. Pada umumnya, kegiatan tata usaha dilaksanakan di dalam kantor, sehingga tata usaha itu diistilahkan sebagai office work. Pelaksanaan kegiatan tata usaha pada suatu kantor dapat berupa bermacam-macam pekerjaan, misalnya mengetik, menghitung, memeriksa, menyimpan warkat, menelpon, menstensil, mengirim surat, dan sebagainya. Pokoknya, di ketatausahaan ini kegiatannya seputar pekerjaan sehari-hari. Bisa dilihat di TU kan tugasnya adalah misal ngurusin surat, mengetik, dan sebagainya. Misalnya kalian mau menerima telepon, juga diarahkannya ke TU. Makanya tata usaha kegiatannya yang meliputi pencatatan, pengiriman, dan penyimpanan bahan-bahan keterangan untuk kelangsungan hidup organisasi. Kemudian, untuk unsur yang terakhir adalah humas atau hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat yang diistilahkan dengan public relation merupakan kegiatan kerjasama untuk menciptakan hubungan baik dengan masyarakat atau pihak lain di sekitarnya agar mendapat dukungan secara sadar dan sukarela. Nah, untuk kegiatan humas dalam organisasi dapat digolongkan dalam dua kegiatan. Yang pertama, kegiatan-kegiatan yang bersifat formal, yaitu kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan suatu organisasi yang biasanya dilaksanakan oleh kepala biro, kepala seksi, kepala bagian, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kegiatan-kegiatan yang bersifat informal, yaitu kegiatannya lebih santai dibandingkan dengan kegiatan formal. Kalau formal tadi kan lebih dijalankan oleh pimpinan-pimpinan. Kalau kegiatan informal ini sifatnya adalah sebagai upaya untuk menjalin relasi yang lebih santai seperti itu. Karena kegiatan public relation yang informal ini memegang peranan yang sangat penting. Bentuk utamanya seperti tindak tanduk, sikap, dan tingkah laku anggota-anggota organisasi di luar lingkungan organisasi yang bersifat menjunjung tinggi nama baik organisasi. Nah, setelah tadi kita membahas tentang jenis-jenis administrasi, jenis-jenis unsur administrasi maksud saya, sekarang kita akan membahas tentang perkembangan administrasi. Sebenarnya perkembangan administrasi untuk sekarang ini sangat banyak jenisnya, namun secara umum atau yang lebih sering kita jumpai, kita golongkan menjadi 5, yaitu administrasi negara, administrasi SDM, administrasi keuangan negara, administrasi logistik, dan administrasi perkantoran. Namun untuk yang akan kita bahas lebih lanjut adalah tentang administrasi perkantoran seperti jurusan kita yaitu otomatisasi tata kelola perkantoran. Membahas seputar kegiatan administrasi yang ada di suatu perusahaan maupun lingkungan kantor. Nah, secara terperinci, tujuan dari administrasi perkantoran adalah yang pertama, untuk mencapai hasil pekerjaan kantor secara efektif dan efisien. Yang kedua, agar proses pekerjaan kantor berjalan dengan lancar. Ketiga, agar pengawasan pekerjaan kantor dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang keempat, terciptanya suasana kantor yang harmonis dan menyenangkan. Yang kelima, rasa memiliki dan rasa tanggung jawab dari setiap pegawai kantor. Dan yang keenam adalah penggunaan fasilitas kantor secara optimal dan efisien. Nah, anak-anak sering kita mendengar kalimat efektif dan efisien. Namun anak-anak sebenarnya tahu tidak apa perbedaan dari efektif dan efisien, ataupun sebenarnya arti dari efektif dan efisien itu apa sih? Seperti itu ya. Nah, efektif dan efisien perbedaannya adalah
Kalau efektif adalah cara mencapai suatu tujuan dengan pemilihan cara yang benar dari beberapa alternatif, kemudian mengimplementasikan pekerjaan dengan tepat dengan waktu yang cepat. Sedangkan efisien itu adalah cara untuk mencapai suatu tujuan dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin, namun hasilnya maksimal. Jadi kalau efektif lebih kepada kita mencapai suatu target, tapi kalau efisien adalah apa yang kita gunakan apa yang kita pakai untuk mencapai tujuan tersebut. Ibaratnya kalau efisien tuh nggak boros, kalau efektif itu tepat cara atau tepat target dan sebagainya. Nah, untuk materi ini adalah tentang kantor masa depan. Kantor masa depan diramalkan akan terjadi di mana makin berkurangnya tenaga kerja yang berkarya di kantor. Bukan hanya karena semakin banyak kegiatan perkantoran yang diambil alih oleh mesin, akan tetapi juga karena terjadi telekomputing. Yang kedua, kantor tanpa kertas. Sekarang saya coba tanya kepada anak-anak semua, kira-kira dua hal ini apakah sudah terjadi di era sekarang ini? Jawabannya adalah iya. Yang pertama, makin berkurangnya tenaga kerja yang berkarya di kantor. Yang pertama, bukan karena semakin banyak kegiatan perkantoran yang diambil oleh mesin. Jadi gini, maksudnya yang pertama, orang semakin sedikit yang pergi ke kantor karena yang pertama, misal di pabrik-pabrik sudah tidak pakai tenaga manual lagi tapi sudah pakai mesin. Kemudian alasan yang kedua, orang tidak pergi ke kantor karena semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah atau work from home. Misal hanya lewat komputer, lewat dunia maya, lewat internet, pekerjaan sudah selesai. Sekarang sudah terjadi ya. Kemudian yang kedua, kantor tanpa kertas. Sering kalian mendengar paperless? Ya, makanya sekarang untuk surat menyurat pun di dunia bisnis juga sudah sering menggunakan email. Tujuannya yaitu untuk mengurangi penggunaan kertas di perusahaan, karena ketika perusahaan tidak menggunakan kertas itu juga termasuk membantu untuk pengurangan biaya atau pengurangan pengeluaran. Kantor masa depan ini juga berkaitan dengan masalah virtual office yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di mana pekerjaan-pekerjaan sudah bisa dialihkan di dalam rumah ataupun tidak harus berangkat ke kantor karena para pekerjanya hanya membutuhkan jaringan yang bisa mengkoneksikan pekerjaan-pekerjaan mereka, serta pekerjaannya pun tidak membutuhkan kertas, cukup personal komputer dan jaringan yang dimiliki di rumah saja. Kita sudah bisa bekerja selayaknya bekerja di kantor. Nah, anak-anak, untuk KD ini telah selesai kita bahas bersama. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa anak-anak pahami dengan baik. Namun jika memang ada yang masih membingungkan ataupun belum dipahami, bisa anak-anak tanyakan di forum diskusi di Google Classroom. Untuk selanjutnya bisa kita lakukan evaluasi bersama karena telah selesai di KD yang pertama. Begitu ya. Untuk itu sekian pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.